Halo semua, perkenalkan nama saya Olga Cokranata dengan NIM 2407014235 dari kelas TPKA. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai produksi NaOH. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memasuki proses produksi NaOH, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu NaOH. NaOH atau natrium hidroksida adalah senyawa kimia anorganik berupa basa kuat yang tersusun dari ion natrium atau Na+ dan ion hidroksida atau OH-. NaOH ini berbentuk padatan kristal putih yang sangat korosif dan higroskopis. NaOH diproduksi utama melalui proses elektrolisis larutan brine atau garam menggunakan berbagai jenis sel elektrolitik. NaOH banyak ditemukan di berbagai industri, seperti industri pulp dan kertas sebagai bahan kimia pulping dan bleaching, industri tekstil sebagai peningkatan kekuatan kapas dan juga sebagai pewarnanya, kimia dasar sebagai bahan baku untuk pembuatan obat, minyak dan gas sebagai penghilang kontaminan asam yang terkandung dalam minyak maupun gas, industri aluminium untuk membersihkan kontaminan sehingga didapatkanlah aluminium yang murni, dan industri sabun dan deterjen sebagai bahan penting untuk mengubah lemak atau minyak menjadi sebuah sabun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembuatan NaOH atau metode produksinya. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, NaOH diproduksi melalui proses elektrolisis larutan garam atau yang disebut dengan brine. Namun, brine yang didapatkan dari alam, seperti dari air laut maupun dari tambang, tidak bisa langsung digunakan karena masih memiliki banyak sekali kandungan pengotor di dalamnya. Sehingga, dia perlu melalui proses brine treatment terlebih dahulu agar tidak terjadinya kerusakan dalam proses elektrolisis, penurunan efisiensi elektrolisis, dan penyumbatan dalam proses elektrolisis. Proses pengolahan atau treatment larutan brine ini dapat dilakukan dengan mengendapkan padatan yang tergantung pada larutan brine. Kemudian padatan tersebut akan dipisahkan melalui proses filtrasi sehingga didapatkanlah larutan brine yang murni. Nah, proses produksi NaOH ini dibagi menjadi 3 jenis sel. Yang pertama ada mercury cell, yang kedua dia plasma cell, dan yang ketiga adalah membran cell. Di sini, saya akan fokus membahas mengenai mercury cell. Umumnya, proses elektrolisis memerlukan elektroda yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik baik masuk maupun keluar dari komponen ataupun media lain. Nah, proses elektrolisis dalam memproduksi NaOH ini menggunakan 2 elektroda, yaitu anoda yang memiliki kutub positif dan katoda yang memiliki kutub negatif. Proses elektrolisis dimulai ketika larutan brine yang telah dimurnikan dan memiliki komponen NaCl dimasukkan ke dalam cel elektrolisis. Ketika arus listrik searah dialirkan, ion-ion dalam larutan tersebut akan mulai bergerak menuju elektrodanya masing-masing dan akan mengalami reaksi redoks. Di sisi anoda yang memiliki kutub positif, ion klorida atau Cl- yang berasal dari NaCl akan mengalami oksidasi. Ion ini akan melepaskan elektron dan berubah menjadi gas klorin atau Cl2. Gas klorin ini yang terbentuk akan naik ke permukaan dan dikumpulkan sebagai salah satu produk utama. Nah, yang membedakan sel merkuri ini dengan sel yang lain adalah sel merkuri menggunakan cairan merkuri sebagai katodanya untuk memproduksi NaOH. Jika pada proses elektrolisis biasanya, katoda menyebabkan reaksi reduksi pada senyawa air atau H2O dan akan membentuk H2 dan OH- yang nantinya akan membuat natrium bergabung dengan OH- dan membentuk NaOH, maka pada sel merkuri memiliki mekanisme yang berbeda. Ketika ion natrium menerima elektron, ia tidak akan bereaksi dengan air. Sebaliknya, natrium tersebut akan larut dalam merkuri dan membentuk amalgam atau natrium merkuri. Nah, amalgam yang terbentuk tersebut akan mengalir keluar dari sel elektrolisis mengikuti aliran merkuri menuju unit selanjutnya yaitu dekomposer. Di sini akan mereaksikan amalgam secara terkontrol dengan air. Natrium merkuri atau NaHG akan bereaksi dengan air dan membentuk NaOH, H2, dan Hg itu sendiri.
Hg yang terbentuk akan dibawa kembali menuju elektrolisis yang akan digunakan sebagai katodanya dalam memproduksi NaOH. Nah, setelah keluar dari proses elektrolisis, larutan NaOH yang dihasilkan masih berada dalam kondisi encer. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pemekatan melalui serangkaian tahapan evaporasi yang bertujuan untuk menguapkan air secara bertahap hingga diperoleh konsentrasi NaOH yang diinginkan. Tahap pertama adalah evaporasi menggunakan metode Kastner. Pada tahap ini, larutan akan dipanaskan di dalam pipa-pipa panjang sehingga sebagian air menguap dan meningkatkan konsentrasi NaOH dari 9% menjadi 16%. Selanjutnya, akan memasuki proses penguapan multitahap atau evaporator multi-efek, yaitu sistem penguapan bertingkat yang memanfaatkan kembali panas dari tahap-tahap sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi energi. Selain meningkatkan konsentrasi hingga 30%, pada tahap ini juga terjadi pemisahan pengotor seperti natrium klorida atau NaCl dan natrium karbonat atau Na2CO3 yang mengendap dan kemudian akan dipisahkan dari larutan. Tahap ketiga adalah proses vakum. Proses vakum bertujuan untuk menurunkan titik didih sehingga penguapan dapat berlangsung lebih efisien tanpa memerlukan suhu yang tinggi. Pada tahap ini, konsentrasi NaOH akan meningkat menjadi 50%. Terakhir, larutan akan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500 hingga 600 derajat Celcius, dan menghilangkan seluruh kandungan air hingga 99%. Hasilnya adalah NaOH dengan konsentrasi di atas 70%, bahkan dapat diperoleh dalam bentuk padatan maupun kristal. Oke, kita sudah tahu bagaimana cara memproduksi NaOH dengan sel merkuri. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan dari sel-sel tersebut. 3 sel tadi, atau sel diafragma, membran, dan merkuri, memiliki berbagai perbedaan yang dibagi jadi metode perpisahan, konsentrasi produk awal, efisiensi energi, dan dampak terhadap lingkungan. Pada sel diafragma, pemisahan antara anoda dan katoda dilakukan menggunakan diafragma berpori yang biasanya dari bahan asbes. Diafragma ini memungkinkan larutan mengalir, tetapi tidak sepenuhnya mencegah pencampuran produk. Akibatnya, NaOH yang dihasilkan memiliki konsentrasi awal yang relatif rendah, yaitu sekitar 10 hingga 12%. Dan masih mengandung banyak sisa NaCl. Dari sisi energi, proses ini tergolong menengah, yaitu tidak terlalu boros dan tetapi juga tidak terlalu efisien. Namun, kelemahan terbesarnya adalah penggunaan asbes yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya adalah sel membran. Sel membran menggunakan membran penukar kation yang sangat selektif, sehingga hanya ion Na+ yang dapat melewati dari anoda dan katoda ke katoda. Hal ini membuat produk NaOH yang dihasilkan jauh lebih murni dengan konsentrasi sekitar 30%. Selain itu, teknologi ini jauh lebih efisien dalam penggunaan energi, bahkan bisa lebih hemat jika dikombinasikan dengan teknologi tambahan seperti penggunaan oksigen. Dari sisi lingkungan, sel membran merupakan teknologi yang paling modern dan ramah lingkungan, sehingga pada saat ini sel membran yang lebih banyak digunakan. Terakhir adalah sel merkuri. Sel merkuri menggunakan merkuri cair sebagai katoda yang membentuk amalgam dengan natrium. Proses ini menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang paling tinggi, yaitu sekitar 48 hingga 50%. Namun, keunggulan ini harus dibayar mahal karena memiliki konsumsi energi yang sangat tinggi. Sehingga, selain itu, dampak lingkungannya sangat serius karena merkuri bersifat toksik dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka yang panjang. Oleh karena itu, sel merkuri ini sudah banyak ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Nah, dari berbagai penjelasan tadi, didapatkanlah kesimpulan bahwa produksi NaOH dilakukan melalui elektrolisis larutan NaCl atau brine yang kemudian akan menghasilkan NaOH sebagai produk utama, serta Cl2 dan H2 sebagai produk sampingnya. Setelah proses elektrolisis, larutan NaOH yang masih encer tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus melalui proses evaporasi bertahap untuk meningkatkan konsentrasinya hingga mencapai spesifikasi industri.
tahapan ini juga berfungsi untuk menghilangkan sisa pengotor dan memastikan kualitas akhir produk yang dihasilkan. Dari sisi teknologi, terjadi perkembangan dari proses yang berisiko tinggi seperti sel merkuri dan sel diafragma menuju sel membran yang lebih efisien, lebih murni, dan hasilnya lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, keseluruhan proses produksi NOH tidak hanya meningkatkan pada reaksi kimia, tetapi juga pada efisiensi energi, kemudian produk, serta aspek kesehatan dan keberlangsungan lingkungan. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.